makhluk yang bisa memberikan syafaat cuma dua, manusia dan malaikat. Berarti jin, binatang, bidadari, tumbuh-tumbuhan tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Nah sekarang syafaat saya bagi menjadi dua, syafaat am dan khos, atau Indonesianya syafaat umum dan syafaat khusus. Bareng yuk. Syafaat dibagi menjadi dua. Yang pertama syafaat umum, yang kedua apa? Khusus. Bedanya syafaat umum sama syafaat khusus, kalau syafaat umum harus izin Allah. Tapi kalau syafaat khusus sudah pasti Allah izinkan. Berarti lebih mulia mana? Lebih istimewa mana? Syafaat umum atau syafaat khusus? Khusus. Karena kalau syafaat umum perlu izin Allah, tapi kalau syafaat khusus sudah pasti apa? Sudah pasti apa tadi? Allah izinkan. Dan ada satu manusia, cuma ada satu manusia, cuma ada satu makhluk yang Allah izinkan memberikan syafaat khusus. Dan apabila beliau memberikan syafaat khusus, berarti syafaatnya sudah pasti diapakan? Diizinkan. Dan siapa itu yang bisa memberikan syafaat khusus? Hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nah sekarang udah paham. Makanya acara-acara Maulid Nabi biasanya penceramah bicara, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya siapa? Rasulullah. Karena apabila beliau memberikan syafaat, sudah pasti Allah apakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Para alim ulama, para guru, wabil khusus orang tua kita Ayahanda Bapak Haji Satilizen, juga jamaah Bapak Ibu sholat subuh berjamaah. Dan semoga apa yang sudah jadi niatan kita, yang sedang kita kerjakan, juga yang insya Allah kita kerjakan, semoga semuanya diterima Allah. Ibadah yang terpenting adalah semuanya diterima Allah. Kita awali dengan barokah suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan barokah suratul Fatihah. Semoga kita yang hadir pagi ini diberikan Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mendengar ucapan tentang syafaat, apalagi terutama di bulan Rabiul Awal. Kita sering penceramah mengatakan syafaat.
Sebenarnya syafaat itu artinya apa? Syafaat itu berasal dari kata syafa'a yashfa'u. Dan ucapan syafaat ini sebenarnya ada dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin asyr wasyafa'i wal watar. Di ayat ketiga Allah katakan wasyafa'i wal watar. Itu artinya demi yang genap juga yang ganjil. Jadi syafaat definisi bahasa artinya adalah genap, lawan dari kata ganjil. Jadi kalau ganjil kita sering mendengar kata witir, sedangkan genap itu adalah syafa'u. Definisi bahasanya genap. Sedangkan definisi istilahan, syafaat adalah makhluk dan amal ibadah. Saya garis bawahi dua ya, makhluk dan amal ibadah. Makhluk dan amal ibadah yang berikan pertolongan dengan izin Allah. Saya ulangi ya, sambil sama-sama kita mengingat. Makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin Allah. Itu adalah arti panjang dari apa tadi? Syafaat. Nah, tadi saya katakan makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin Allah. Berarti Bapak Ibu semua, hak tunggal pemberi syafaat cuma siapa? Allah. Makanya dalam sholat boleh tuh ditambah setelah sholatnya doanya, Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Nanti tolong dihafal sebentar ya. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Gimana? Jadi memang yang berhak memberikan syafaat cuma siapa? Allah. Nanti di rumah bisa dibuka ayat kursi. Ayat kursi itu surah Al-Baqarah ayatnya 255. Di situ Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Nah, sekarang saya tanya, ada enggak kata syafa'u? Yashfa' ada enggak? Ada. Jadi semua yang berhak memberikan syafaat itu harus izin siapa? Allah. Kembali lagi ya, syafaat adalah makhluk dan amal ibadah. Makhluk Allah itu ada 6: manusia, malaikat, jin. Jadi tuyul, kuntilanak, pocong, hantu, genderuwo, yang diundang enggak apa itu, diundang enggak apa, Bapak apa sekali ya, datang enggak diundang, gimana ya, pokoknya jalanku ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Jin. Ya, bapaknya iblis. Dulu namanya Azazil. Karena tidak mau sujud sama Nabi Adam, maka dikutuk atau dilaknat, namanya iblis. Iblis itu qat'un, terputus. Kalau syaitan artinya jauh, kalau jin artinya samar. Saya ulangi ya, makhluk ciptaan Allah tadi ada berapa? 6: manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Nah, dari 6 ciptaan Allah yang sangat Allah muliakan siapa? Dalam surah Al-Isra di ayat 70 Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Maka sesungguhnya makhluk yang sangat Allah muliakan adalah siapa?
manusia. Jadi kalau begitu sebenarnya ketika Nabi Adam diciptakan yang disuruh sujud siapa? Iblis. Selain iblis siapa? Malaikat. Jadi lebih mulia mana? Yang sujud apa yang disujudin? Nah, maka dari itu kalau begitu manusia lebih mulia ketimbang siapa? Malaikat. Sekarang saya tanya, malaikat punya nafsu enggak? Punya enggak? Ustaz? Gede. Malaikat punya dosa enggak? Ustaz? Nah, kalau malaikat enggak punya dosa ya wajar. Karena enggak punya apa? Nafsu. Ini jam segini nih, habis subuh paling enak ngapain nih? Tapi kita sudah melawan apa? Nafsu. Namanya ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsu ammarah bisu. Jadi kalau begitu manusia lebih mulia ketimbang siapa? Malaikat. Nah, sekarang Bapak saya tanya, pilih mana? Istri atau bidadari? Yang tadi tuh lebih mulia mana? Manusia apa bidadari? Ya, pasti jawabannya kalau sekarang jawabannya apa ya? Nah, makhluk yang bisa memberikan syafaat cuma dua, manusia dan malaikat. Berarti jin, binatang, bidadari, tumbuh-tumbuhan tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Nah, sekarang syafaat saya bagi menjadi dua. Syafaat am dan khos, atau Indonesianya syafaat umum dan syafaat khusus. Bareng yuk. Syafaat dibagi menjadi dua. Yang pertama syafaat umum, yang kedua apa? Khusus. Bedanya syafaat umum sama syafaat khusus, kalau syafaat umum harus izin Allah. Tapi kalau syafaat khusus sudah pasti Allah izinkan. Berarti lebih mulia mana? Lebih istimewa mana? Syafaat umum atau syafaat khusus? Khusus. Karena kalau syafaat umum perlu izin Allah, tapi kalau syafaat khusus sudah pasti apa? Sudah pasti apa tadi? Allah izinkan. Dan ada satu manusia, cuma ada satu manusia, cuma ada satu makhluk yang Allah izinkan memberikan syafaat khusus. Dan apabila beliau memberikan syafaat khusus, berarti syafaatnya sudah pasti diapakan? Diizinkan. Dan siapa itu yang bisa memberikan syafaat khusus? Hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nah, sekarang udah paham. Makanya acara-acara Maulid Nabi biasanya penceramah bicara, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya siapa? Rasulullah. Karena apabila beliau memberikan syafaat, sudah pasti Allah apakan? Nah, izinkan. Kembali lagi yuk, saya ulangi lagi ya. Syafaat definisi bahasa artinya apa tadi? Ya Allah, barusan banget tuh. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Barusan banget. Syafaat definisi bahasa lawan dari apa? Ganjil. Artinya apa? Genap. Sedangkan definisi istilahan bareng-bareng makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin siapa? Sama-sama yuk biar gampang ingatnya. Syafaat dibagi jadi berapa? Yang pertama umum, yang kedua apa? Kalau syafaat umum, kalau syafaat khusus, saya belum bicara khusus, saya bicara umum dulu. Syafaat umum saya bagi jadi 5. Dunia, kuburan, mahsyar, sirat, surga atau neraka. Bareng-bareng ya. Pertama kubur. Enggak, dunia duluan. Habis di dunia menuju kemana? Habis dari kuburan, keluar dari kuburan di hari kiamat menuju padang apa? Setelah di padang mahsyar, sebelum masuk surga nyeberangi jembatan apa? Sirat. Dan pada akhirnya apa? Surga atau neraka. Pertama kita bahas apa dulu nih?
dunia. Ternyata di dunia bisa memberikan dan menerima apa? Syafaat. Angkat suara yuk, ikuti saya. Kita baca satu hadis riwayat Imam Muslim. Fokus ya. Ada nggak ucapan syafaat di sini? Bareng-bareng. Qala Rasulullah. Sama-sama yuk. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan. Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang. Berapa orang? Tapi di dalam hadis yang sama, di nomor yang beda, Nabi Muhammad tidak mengatakan 100. Beliau mengatakan arba'una rojulan. Berapa arba'una? 40. Jadi siapapun yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah berapa tadi? 40 atau berapa? 100 orang. Apa yang terjadi? Sama-sama ya. Ikut suara, angkat suaranya ya. Kulluhum. Kulluhum itu artinya yang mensolatkan. Sama-sama yuk. Ada nggak kata syafaat nih? Ini ucapannya Rasulullah. Kulluhum yashfa'una illa syufya'u fihi. Ada nggak kata syafaat? Ada apa tadi? Yash. Jadi kalau begitu, barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah berapa orang? 40 atau berapa orang? Semua yang mensolatkan memberikan apa? Maka apa yang terjadi dengan izin Allah? Itu mayit mendapatkan syafaat. Sekarang saya tanya, mayit masih di mana? Masih di mana? Masjid. Ya Allah, sabar ya Allah. Itu mayit ya memang masih di masjid. Masjid di mana masjid? Di dunia. Berarti kalau begitu di dunia kita bisa mendapatkan apa? Syafaat. Dan juga bisa apa? Ngasih syafaat. Syaratnya apabila disolatkan dengan jumlah jamaah berapa tadi? 40 atau berapa? 100 orang. Semoga ya kita meninggal dunia nanti disolatkan dengan jumlah jamaah lebih dari 100 orang. Amin. Ada nggak di kita umumnya di Indonesia disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Ada apa nggak? Di tahun 2011 kita kehilangan dai 1 juta umat. Jalan Haji Aom, Gandaria, itu Masjid Fajrul Islam, bapak ibu membludak mensolatkan almarhum. Siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin. Kemudian tahun 2013 kita dikejutkan dai muda sedang naik motor, bahkan meninggalnya di malam Jumat, kecelakaan di Pondok Indah. Lalu bahkan beliau disolatkan setelah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Siapa namanya? Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Saya tanya, ada nggak almarhum Uje yang menyolatkan 100 orang? Kemudian pimpinan Majelis Rasulullah, Habib siapa? Habib Munzir Al-Musawwa. Ada nggak Habib meninggal, Habib Munzir disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Ada nggak? Tapi tadi yang barusan saya sebutin, yang meninggal dengan jumlah jamaah disolatkan banyak, yang meninggalnya ustaz. Iya benar nggak? Yang meninggalnya kiai, yang meninggalnya habib. Kalau ada ustaz, kiai, habib meninggal lalu disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, saya anggap biasa. Kenapa wajar? Ya ustaz, benar nggak? Ya tapi kalau orang biasa kayak kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu justru luar biasa. Berarti yang nyolatin banyak apa enggak banyak tergantung hubungan sosial kita sama orang lain. Makanya nih hadir kemari sholat subuh berjamaah, insya Allah bagian dari silaturahmi. Benar apa enggak ini? Jadi kalau begitu hadirnya kita pada pagi ini bukan hanya sholat subuh, bukan hanya dengerin tausiah, tapi silaturahim. Dengan hadirnya kita pada pagi ini, orang jadi kenal sama kita. Benar apa enggak ini? Nah, acara subuh diem aja di rumah, acara tahlil nggak mau nimbrung, boro-boro maulid mau ikut campur, ada acara RT RW nggak mau gabung. Jangan harap orang kenal sama dia. Benar apa enggak itu?
Jadi kalau begitu hadirnya kita pada pagi ini, biar kita nanti yang mensolatkan jumlahnya banyak. Nah sekarang Bapak, ini orang unik, disolatin bukan manusia, tapi yang mensolatkan malaikat. Siapa manusia yang disolatin sama malaikat Ustaz? Pertama namanya, tolong dihafal, Uwais Al-Qarni. Siapa? Apa amal ibadahnya Uwais Al-Qarni sampai disolatkan sama malaikat? Baktinya dia sama ibunya. Makanya yang masih punya ibu, kewajiban pertama sama siapa dulu? Sama siapa dulu? Ibunya. Sekarang saya tanya, ada nggak laki-laki suami kasih uang ke ibu kandungnya, diam-diam sembunyi, takut istrinya tahu? Ada nggak kayak begitu? Di daerah mana? Sekarang saya tanya, ada nggak suami takut sama istrinya? Banyak. Di Menteng ada? Di Cipete rumah saya ada nggak? Ada. Iya, masa sih suami takut sama istri? Bukan takut tapi berlaku lemah lembut. Nah sekarang ada kesehatan tuh, istiqomah. Istiqomah itu bukan ibadah terus Ustaz. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu ya. Nah jadi kalau begitu, si Uwais Al-Qarni amal ibadahnya yang membuat disolatkan sama malaikat karena dia apa tadi? Bakti kepada siapa? Ibunya. Yang kedua yang disolatin sama malaikat siapa Ustaz? Ummi Mahjan. Bareng-bareng. Siapa tadi? Apa amal ibadahnya Ustaz sampai disolatin malaikat? Lima talqutul qadam minal masjid. Karena kebiasaannya pagi sama sore bersih-bersih sampah yang ada di dalam masjid. Marbot di sini, marbot musola. Pengurus mengabdi buat rumahnya Allah, maka insya Allah dia disolatin sama siapa tadi? Malaikat. Nah, karena kita sekarang berada di rumahnya siapa? Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, berarti kita sebagai apanya Allah? Apanya Allah? Allah sekarang nih tamu. Berarti kalau begitu Ummi Mahjan disolatin, kenapa? Karena dia sedang membersihkan rumahnya Allah, juga sedang melayani tamunya siapa? Nah tapi ada yang lebih unik lagi. Ini jenazah bukannya disolatin malaikat, tapi dimandiin malaikat. Siapa jenazah yang dimandikan malaikat Ustaz? Tolong dihafal. Namanya Hanzolah, istrinya Jamilah. Bareng-bareng. Namanya Hanzolah. Enggak, saya nggak nanya istrinya, orangnya aja. Tadi siapa namanya? Hanzolah. Tapi dia punya istri. Makanya ada orang kita, terutama orang Betawi, namanya siapa? Tapi panggilannya Jamile. Apa penyebabnya sampai ini Hanzolah disolatkan, dimandikan sama siapa tadi? Apa penyebabnya Ustaz dimandikan sama malaikat? Kata Rasul begini ketika menguburkan jenazahnya Hanzolah, itu tanahnya basah. Rasul melihat malaikat turun dari langit mandiin jenazahnya Hanzolah. Kata Rasul, tanya sama istrinya, siapa tadi namanya? Kata Jamilah, kami berdua pengantin baru. Selesai berhubungan, suamiku Hanzolah belum sempat mandi junub, langsung ikut perang sama Rasul di medan Uhud. Jadi meninggalnya belum mandi apa? Junub. Cuma jangan dicontoh. Ini cuma buat siapa? Hanzolah. Jadi ada manusia yang dimandikan sama siapa tadi? Malaikat. Kembali lagi. Jadi orang yang meninggal dunia disolatkan dengan jumlah jamaah 40 atau 100 orang. Ini mayit insya Allah bisa mendapatkan apa tadi? Syafaat. Maka tuh mayit dibawa ke kubur, digalilah lubang, ukuran lebar semeter, panjang kurang lebih 2 meter. Digali dalamnya, di pojokan dimasukkan ke liang lahat. Kita ninggalin 7 langkah, nih mayit diapakan? Ditanya, Ustadz di kuburan bisa nggak orang mendapatkan syafaat? Saya baca dalam kitab Bushrol Kaib Biliqo'il Habib, Imam Suyuti menulis di situ ada riwayat Allah bilang sama orang yang meninggal dunia,
Allah bilang, ya ardo la ta'kuli lahmahu, wahai bumi jangan engkau makan daging hambaku ini. Bumi bicara, ya Rob kaifa aquluhu wa amal Qur'an baina janbaihi, bagaimana aku bisa makan daging hambamu ini, bacaan Quran menjadi syafaat. Berarti kalau begitu bacaan Quran yang kita baca selama ini itu bisa menjadi apa? Syafaat. Sekarang ada yang tanya, Ustaz, suaminya meninggal di kuburan, esok istrinya nikah lagi. Suaminya di kuburan, meninggal, istrinya nikah lagi, boleh enggak? Bapak kayaknya nggak ikhlas ya. Satu lagi ya, suaminya di kuburan, tapi istrinya nikah lagi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada seorang perempuan dilamar dan dia bilang apa? Saya janji sama suami yang udah wafat tidak mau nikah lagi. Ditegur sama Rasul. Sama-sama yuk. Qala Rasulullah. Sama-sama. Innahu la yasluhu. Kata Rasul, ucapan itu nggak baik. Jadi tidak ada perjanjian nikah. Bu, kalau bapak meninggal ibu jangan nikah lagi ya. Nggak boleh. Jangan seiring dengan takdir. Jadi kalau begitu suaminya meninggal dunia, istrinya nikah lagi, boleh apa enggak? Enggak boleh, nunggu iddah selesai. Ya benar apa enggak? Nunggu apa? Ya, sini deh, bacain deh. Ya, surahnya Al-Baqarah ayatnya 234. Ya, sebelah kanan. Kelihatan ya. Siapa namanya? Ari, silakan. Ada mikrofonnya lagi? Nanti sini, Bang Ari sini. Silakan. Ya, silakan Bang Ari, fokus ya. Sebelah kiri ujung atas. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri. Stop. Ninggalin apa? Coba ulangi lagi. Dan orang-orang yang mati di antara kamu Ya. serta meninggalkan istri-istri. Berarti berapa istrinya? Bapak diam dulu ya. Ibu setuju nggak? Bapak setuju apa enggak? Coba ulangi lagi. Dan orang-orang yang mati di antara kamu. ke sini, ke saya. Yang mati siapa? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Ya, coba ulangi lagi, pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu. sini ya, ke saya. Orang. Ini orang punya istri. Orang mati. Ninggalin apa? Kenapa ke istri? Orangnya banyak. Jelas gak ini? Jadi berapa istrinya? Berarti berapa istrinya? 1. Ya orang-orangnya banyak, tapi ini orang-orang punya apa dia tadi? Ini orang-orang meninggal dunia, makanya yang meninggalkan apa dia? Pada hakikatnya berapa istrinya? Siapa namanya Bang Ari? Ari. Hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Berapa bulan? Jadi kalau umpama seorang perempuan ditinggal wafat suaminya, boleh nggak langsung nikah? Nunggu iddahnya selesai. Kenapa kok ada iddah? Ustaz biar gak bingung. Ini malam berhubungan, paginya suaminya wafat. Udah berhubungan, udah masuk sperma, suaminya wafat. Itu sperma udah menjadi anak, masuk positif. Suaminya wafat paginya. Umpama nggak ada iddah, minggu depan nikah lagi, berhubungan lagi sama yang kedua. Tiba-tiba takdirnya Allah, yang kedua mati lagi. Bulan depan nikah lagi. Kan bingung tuh. Bingung apanya? Bapaknya siapa?
Makanya ada iddah biar nasabnya Sekarang gini, istri meninggal, suami ada iddah enggak? Suami istrinya meninggal hari Sabtu, Sabtu depan suaminya nikah lagi, boleh apa enggak? Boleh. Lah jangankan Sabtu depan, habis nguburin juga boleh. Jangankan habis nguburin, ada orangnya juga boleh. Sebentar, ada nggak ustadz nikah lagi? Ada nggak ustadz nikah lagi sama jamaahnya? Udah, ya oke, jangan marah-marah, biasa aja ya. Coba teruskan lagi Bang Ari. Terus kemudian apabila telah sampai dan tidak mereka, ya, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Jadi kalau umpama kalau umpama iddahnya udah selesai, boleh nggak itu wanita nikah lagi? Boleh. Suaminya di mana tadi? Di kuburan. Jelas ya? Nah, suaminya di kuburan, setelah manusia di kuburan, maka manusia keluar menuju padang apa? Mahsyar. Yuk kita ngaji lagi bab syafaat, teruskan lagi. Qala Rasulullah, yuk. Bareng-bareng ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah salasah asnaf. Nabi Muhammad bersabda, manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar ada 3 golongan. Bareng-bareng, ada berapa tadi? Sinfan musyatan, ada keluarnya dari kuburan menuju padang mahsyar jalan kaki. Yang kedua, sinfan rukbanan, kata Rasulullah, ada manusia yang keluar dari kuburan menuju padang mahsyar enggak jalan kaki tapi naikin kendaraan. Dan yang ketiga, sinfan yang syuna ala wujuhihim, dia enggak jalan kaki, dia enggak naiki kendaraan, tapi dia keluarnya mukanya di bawah, kaki di atas, diseret malaikat menuju padang mahsyar. Maka inilah manusia yang paling apa? Hina. Dan manusia keluar dari kuburan bareng-bareng ya, huffatan, tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, enggak pakai sepatu, semuanya dalam kondisinya. Yang kedua bareng-bareng, urrotan. Yang kedua, manusia kumpul di padang mahsyar, tidak ada yang pakai pakaian selain pun alias lain. Dan yang ketiga, ghurlan, manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar, di padang mahsyarnya nyeker, telanjang, ghurlan. Ke saya ya, sini ya. Kelamin kita Pak, ujungnya ketutup lagi. Nama bahasa Cipete rumah saya kulub. Menteng sama? Kulub lagi. Ibu jangan bayangin Bapak ya. Pokoknya apa nih? Kulub. Apa Pak? Namanya kulub ya. Jadi kalau begitu kelamin kita di padang mahsyar ketutup lagi. Nama bahasa Arabnya ghurlan. Nama kitanya gampangnya apa tadi? Tapi ada manusia keluar dari kuburan, dia nggak telanjang, pakai kain ihram. Siapa manusia yang keluar dari kuburan pakai kain ihram Ustaz, dan kemudian sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kata Rasulullah, fa innahu yub'atsu yaumil qiyamah mulabbiyan. Dialah umatku yang meninggal dunia di tanah suci sedang umroh atau haji. Tapi ada manusia yang keluar dari kuburan, jalannya miring, tapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini miring, kiri atau kanan. Ini hadisnya riwayat Abu Daud. Siapa Ustaz yang jalannya miring? Ustaz, bukannya ibu-ibu, man la umro'atani, yang punya istri 2. Nggak pakai emang begitu hadisnya. Yang punya istri berapa tadi? Yamilu ila ihdahuma, tapi dia enggak berlaku apa? Biasanya lebih suka sama yang mana? Kok tahu sih? Jadi kalau begitu ada manusia yang keluar dari kuburan, jalannya apa tadi ini? Tapi kan ketimbang dia berzina, ya lebih baik menikah lagi. Gitu kan Pak ya?
Saya pernah melihat ada seseorang di suatu tempat. Bapak tahu nggak? Sawangan, tahu Pak? Lurus terus, Parung Bingung. Belok kanan, Pasir Putih. Tahu Pak? Lurus terus, Jabon. Belok kiri, Warung Remung-Remung. Nggak boleh begitu sama Ustadz Warak ya. Nah, ketimbang kesana lebih baik kan apa tadi? Nikah gitu ya. Nah, tapi ada manusia keluar dari kuburan yang tadi itu. Nah, semua di padang mahsyar kita butuh apa? Syafaat. Apa syafaatnya Ustaz? As-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin puasa, maka Quran dan puasa akan menjadi apa? Syafaat. Sebentar ya. Ada lagi 7 golongan. Umum ini sudah diketahui ya. Pemimpin yang adil, Masya Allah. Ormas mah nutup Alexis susah ya. Tapi gubernur kita cukup apa? Tanda tangan, ketutup. Makanya ternyata pemimpin itu keputusannya bisa dibikin buat orang banyak. Makanya semoga kita diberikan pemimpin yang beriman. Ya, kemudian siapa lagi Ustaz? Masih muda, rajin ibadah. Yang dapat apa nih? Perlindungan. Coba ke saya sebentar ya, tolong dihafalin. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Hadis kursi. Yuk bareng-bareng. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci, lebih benci. Yang pertama, Allah suka orang tua ibadah. Allah suka orang tua ibadah, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda. Lah orang tua ibadah. Yang hadir pada pagi ini kebanyakan orang tua. Kalau orang tua ke masjid biasa, tapi ada anak muda ke masjid. Itu ya, orang tua ke pengajian biasa, tapi ada anak muda ke pengajian. Allah suka 3, lebih suka berapa? Allah benci, lebih benci. Allah benci anak muda enggak mau ibadah. Ada anak muda enggak mau ibadah, dibenci siapa? Allah. Tapi Allah lebih benci lagi sama udah enggak mau. Ada enggak udah tua enggak mau ibadah? Di mana? Gitu jadinya ya. Makanya yang dapat perlindungan Allah dari panasnya matahari pada mahsyar adalah masih muda, rajin apa dia? Allah suka orang kaya sedekah. Benar. Lebih disukai orang miskin sedekah. Orang kaya sedekah, tapi orang miskin sedekah. Allah benci orang miskin pelit, lebih benci lagi udah kaya pelit. Allah suka orang miskin tidak sombong, lebih disukai udah kaya tidak. Lah orang miskin gak sombong biasa, tapi orang kaya tidak sombong. Allah benci orang kaya sombong, lebih benci lagi udah ada miskin sombong. Ada di mana? Nah itu yuk bareng-bareng ya. Pertama pemimpin yang apa tadi? Yang kedua masih muda, rajin apa? Yang ketiga cinta masjid, rajin beribadah, hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat 2 orang bersahabat karena siapa? Allah. Dan yang kelima dia yang digoda sama wanita cantik dan bermartabat. Dia bilang apa? Ini akhafullah rabbal alamin. Maaf saya takut sama Allah. Yang goda cantik juga bermartabat, ditolak. Kalau yang goda nenek-nenek tua keriput ditolak biasa. Makanya yang goda apa tadi? Cantik. Dan yang keenam, orang yang sedekah kanan, kirinya nggak tahu ikhlas. Dan yang ketujuh, dia yang berzikir di malam hari berlinanglah air mata. Maka manusia-manusia ini yang di hari kiamat mendapatkan perlindungan, atau biasa disebut juga dengan apa tadi? Syafaat. Maka manusia menuju padang mahsyar. Yuk ngaji lagi tentang padang mahsyar. Maaf, jembatan apa tadi? Sirat. Bareng-bareng ya. Dunia sudah, kuburan sudah, mahsyar
Sudah. Sekarang jembatan apa? Yuk sama-sama. Qala Rasulullah. Sama-sama yuk pakai suara. Wa bi jahannama jisrun adaqu minasya'ri. Nabi Muhammad bersabda jembatan Sirat itu lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Orang kita nyebutnya seperti rambut dibelah. Kenapa harus angka 7 Ustaz dikiaskan? Langit yang Allah ciptakan jumlahnya barang-barang. Bumi yang Allah ciptakan jumlahnya. Kemudian apabila Bapak umroh atau haji, amin, kemudian Bapak tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? Habis tawaf kemudian sa'i dari Sofa menuju Marwah berapa kali? Kemudian malam Lailatul Qadar, ada hadis mengatakan malam ke-20. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? Kalau melempar jumroh berapa kali? Sampai ketika kita nganterin jenazah, itu jenazah dipendam di kuburan, ditanya kalau kita udah ninggalin berapa langkah. Sampai orang Betawi tasyakuran kandungan berapa bulan? Sampai tahlilan. Itulah 7 dikiaskan, gitu ya. Tapi dalam hadis tidak dikatakan 7. Jadi jembatan Sirat itu lebih tipis ketimbang apa? Dan lebih tajam ketimbang apa? Pedang. Saya ulangin, jembatan Sirat itu lebih tipis ketimbang apa tadi? Rambut. Dan lebih tajam ketimbang apa? Dan jembatan itu gelap. Ketika kita menyeberangi jembatan gelap, kita butuh apa? Yang tadi pembahasan kita, butuh apa? Apa syafaatnya Ustaz? Biar dapat cahaya. Nabi Muhammad bersabda, Basyir masyaina fi zulmi ilal masajidi binuri tami yaumil qiyamah. Umatku yang rajin sholat subuhnya berjamaah. Maka orang yang rajin subuh berjamaah di musola atau di masjid, maka nyebrang jembatan Sirat dapat cahaya. Allahu Akbar. Insya Allah ini berkah tampung banyak subuhnya. Umumnya sekarang habis subuh di mana-mana umumnya itu ada sarapan. Umumnya di sini ada. Di sini ada juga. Beneran ada di sini. Maaf Bapak, saya melebarkan. Angkat suaranya deh. Dari rumah ke sini tadi kaki jalan nginjek tanah enggak? Enggak ngambang. Apa dari rumah ke sini tadi nginjek tanah apa enggak? La ilaha illallah. Masya Allah. Baru kali ini Ustaz ceramah baru cuma di sini saya ya. Sudah ya. Ya Allah, entah kapan saya kesini lagi bangkunya udah bagusan ya Allah. Tadi sampai mana tadi saya ngomong tuh? Masya Allah, kan ini saya begini ceramah nih baru kali ini. Dan terusin lagi. Tadi sampai mana tadi barusan tadi? Nah, tadi dari rumah ke sini jangan injek tanah apa enggak? Injek aspal. Udah, Bapak tadi kemarin injek aspal enggak? Ya udah, gini deh. Telapak kaki Bapak Ibu, sendal Bapak Ibu, sepatu Bapak Ibu tadi nginjek tanah, aspal, peluran, paling box, kemudian karpet, lantai apa kagak? Nginjek apa kagak tadi? Oh, sabar ya Allah. Buka surah Yasin ayat 12 nanti. Surah apa tadi? Ayat berapa? Inna nahnu nuhyil wa naktubu ma qaddamu wa asar. Sini Bang Eri sini. Ya Allah, Bang siapa namanya tadi? Bang Ari. Surah Yasin itu surah ke-36 ayat 12 pojokan sebelah kiri. Ini, yuk 12. Ya silakan. Ya Allah Bang Ari, semoga berangkat haji ya Allah. Kita doain orang lain gak pernah rugi, doa akan berbalik buat diri kita. Amin. Silakan angkat suaranya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Yang menghidupkan orang mati siapa? Allah. Teruskan lagi. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Ulangi lagi. Dan kamilah
yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Tolong aminkan, semoga kita hadir pada pagi ini tercatat sebagai pahala ibadah. Teruskan lagi. Dan bekas-bekas mereka dan apa? bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan apa tadi? Barang-barang. Dan apa tadi? Sekarang saya tanya Pak, Bapak nginjek aspal tadi, Bapak nginjek tanah tadi, itu aspal, tanah, peluran, karpet, jangan dianggap nggak ada bekasnya. Itu di hari kiamat akan jadi saksi. Itu tanah yang Bapak injek sama aspal di hari kiamat akan bicara, dan dia akan menjadi saksi. Kalau tanah yang kita udah injek tadi itu menjadi saksi, kita berangkat sholat subuh berjamaah gabungan, maka insya Allah itu tanahnya akan apa tadi? Bicara. Kalau begitu baiknya biar saksinya banyak, pergi sama pulang beda jalan. Benar nggak? Tinggal di mana rumahnya? Menteng atas mana? Menteng atas. Berarti pulangnya biar banyak, gimana caranya dia? Monas dulu. Jadi kalau begitu apa yang terjadi di bumi? Barakallahu fiik. Di bumi mana kita berada, itu bumi akan jadi apa? Bapak, Ibu semuanya, saya di sini, ya, Bapak di sana, Ibu di sana. Di luar ada nggak? Di luar? Di luar ada juga. Maka yang di luar jangan berkecil hati, yang di sini juga jangan berkecil hati. Maka lantai masjid, maka aspal yang Bapak injak atau duduki di luar, itu aspal nanti akan jadi saksi di hari kiamat. Maka yang dengerin pengajian subuh saya tausiah pagi ini, duduknya nyender, maka saksinya dua, lantai sama sendiran temboknya. Maka nyender lagi satu tembok jadi saksi. Saya nggak bohong, tapi di Cililitan Pak Haji Husni habis sholat maghrib nggak pulang sampai isya. Ada nggak yang maghrib nggak pulang sampai isya? Tolong ya, apabila ada waktu maghrib jangan pulang sampai apa? Isya. Dalam bahasa hadis namanya nunggu sholat setelah apa? Sholat. Oh tadi nunggu sholat apa? Isya. Setelah sholat apa? Maghrib. Itu amal diampuni dosa, diangkat derajatnya. Tapi nunggunya di musola di masjid nggak ngerokok, nggak ngopi, dia baca Quran. Ada nggak nunggu isya sambil ngopi? Di mana? Menteng. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Pak Haji Husni, apa yang terjadi Pak Haji Husni ketika sedang pengajian isya, mau isya, duduknya kata anaknya nyender, dibangunkan, ternyata kok diem, digerakin nggak ada gerakan. Lama-lama diperiksa sama jamaah, tidak ada urat nadinya bergerak, meninggal. Duduknya nyender, makanya yang pengajian nyender, hati-hati. Cukup ya, bersyukur ya, udah isyok cukup ya. Ini terus kita panggil ini. Mana Bang Rasid? Terusin. Yang khusus belum ada khusus. Ya Allah ya Rahman sabar. Ya terusin kan nih. Dah saya terusin lagi dah. Bareng-bareng yuk angkat suaranya. Dalam surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 44 Allah jelaskan jumlah pintu neraka 7. Dalam hadis At-Tirmidzi dan Al-Bukhari Nabi Muhammad menjelaskan jumlah pintu sorga 8. Bareng-bareng ya. Jumlah pintu sorga 8. 7. Ya Allah ya Rahman, Masya Allah. Saya ulangin ya. Ya Allah mudahkan jamaah dapat ilmu ya Allah. Jumlah pintu neraka 7. Jumlah pintu sorga 8. Bareng-bareng. Jumlah pintu neraka 7. Jumlah pintu sorga 8. Jumlah pintu neraka yang 7 itu disimpulkan bukan oleh saya, yaitu ulama besar Mesir nama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan mengutip nama dari Quran, jumlah pintu neraka yang 7 namanya adalah Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Jumlah pintu neraka, jumlah pintu surga berapa tadi? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu menahan marah, pintu aiman. Fokus lagi, ya. Di depan pintu surga ada anak-anak tidak mau ke surga. Bareng-bareng yuk. Di depan apa tadi?
Yang berapa jumlahnya? Jadi di depan pintu sorga ada anak-anak yang tidak mau masuk ke dalam sorga. Hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal, Allah bilang kepada tuh anak-anak yang ada di pintu sorga, udkhulul jannah, masuk sana ke dalam sorga. Itu anak bicara, abauna wa ummahatuna, bapak anaknya mana ya Allah, orang tua kami mana ya Allah. Allah bilang sama tuh anak, mali arumuh baktiin, kenapa kalian masih gak mau ke sorga? Itu anak bicara, abauna wa ummahatuna, bapak anaknya mana, ibu bapak mana. Allah panggil kedua orang tuanya dan Allah bilang di hadapan anak-anak, udkhulul jannah. Terusin nggak nih? Terus sampai mana tadi itu? Akhirnya Allah panggil tuh kedua orang tuanya sama tuh anak, udkhulul jannata antum wa abaukum, baiklah kamu anak-anak dan kedua orang tua kamu sama-sama masuk ke dalam apa? Surga. Ini anak, judul kita tadi apa? Ini anak bisa ngasih apa? Siapa ini anak Ustaz? Dialah anak yang meninggal dunia usianya belum akil balik. Saya tanya, tolong jawab, ada nggak yang di dalam ini orang tuh anaknya meninggal dunia belum balik? Ada apa enggak di sini nih? Ada apa enggak? Maka orang tua yang punya anak-anaknya meninggal dunia usianya berapa tadi? Maka itu anak bisa memberikan apa tadi? Kenapa begitu Ustaz? Karena dia belum punya apa. Maka kata Rasulullah, yutma ba'da intilam, tidak dikatakan anak yatim kalau usianya sudah apa? Balik. Makanya apabila masjid ini mengundang anak yatim, Masjid An-Nur ya, mengundang anak yatim, maka yang namanya anak yatim usianya belum apa tadi. Maka apabila yang datang kumisan dan gede, itu bukan yatim, namanya du'afa. Apa namanya? Sekarang gini deh ke saya deh. Kalau anak yatim, palanya diapain? Kalau yang datang du'afa, cita. Ya udah enggak diusap karena dia bukan anak apa tadi ya. Sekarang gini, bapak saya meninggal, nyak saya udah meninggal, saya ini yatim bukan? Du'afa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya saya tanya, saya udah akil balik belum? Nah bapak, saya tanya lagi, kalau sudah di sorga, bareng-bareng yuk, semoga ini doa. Kalau sudah di sorga nanti, amin. Mau nggak ke neraka? Lagi ya. Kalau udah di sorga, mau nggak ke neraka? Dalam bab syafaat, hadis riwayat Imam Muslim, orang beriman yang sudah masuk sorga, Allah izinkan ke dalam apa? Neraka. Orang beriman yang sudah di sorga, Allah izinkan ke dalam neraka. Ngapain Ustaz? Fatuhari muswarum ala nar, pakaian dan tubuhnya haram dari jilatan api neraka. Ngapain Ustaz? Akhriju man araftum, angkat yang kalian kenal di dunia, pindahkan ke dalam surga. Namanya apa ini? Berapa orang? 2 orang. Tapi ada orang yang diizinkan Allah mengangkat lebih dari 2 orang. Siapa dia? Yang meninggalnya mati syahid. Berapa orang yang diizinkan Ustaz? 70 orang angkat yang dia kenal di dunia, pindahkan ke dalam surga. Bapak Ibu pilih mana, diangkat apa ngangkat? Ya jangan pilih diangkat, berarti udah ngerasain apa? Neraka, gitu ya. Semoga meninggalnya mati syahid ya. Siapa yang meninggal mati syahid? Banyak orang yang lagi puasa, orang yang lagi pengajian. Nih kita nih umpama ada yang meninggal nih, kita umpama nih ada yang meninggal syahid, kok nggak ada yang amin ya? Sekarang lagi ngaji, meninggalnya mati apa dia? Yuk kembali lagi, syafaat dibagi jadi berapa? 2. Pertama apa? Umum. Kedua apa? Khusus. Umum harus izin siapa tadi? Sedangkan khusus berarti yang paling istimewa yang mana nih? Khusus. Terakhir dari saya. Baik Bapak Ibu semuanya, apa syafaat khususnya Rasulullah? Manusia berbondong mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Adam datang kepada Nabi Nuh karena Nabi Adam pernah memakan buah khuldi. Kata Nabi Adam datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Nuh tanpa disengaja pernah mendoakan umatnya biar Allah turunkan azab.
Kata Nabi Nuh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, karena dia pernah berbohong 3 kali. Jadi Nabi bohongnya buat agama lagi 3 kali, Pak. Bohong seumur hidup 3 kali. Seumur hidup bohong 3 kali. Lah kita, Ustadz ada gak yang bohong? Waduh, anak-anak banyak gitu sebenarnya. Enggak, kalau Ustadz ada gak yang bohong? Nabi bohongnya pun buat kebajikan. Apa yang terjadi? Umatnya ngajak pesta ke Irak, Babilonia. Dia Ibrahim gak mau. Tujuannya biar kampungnya kosong, dia ngambil kampak, dihancurkan berhala. Maka dia bilang, ini sakit, saya lagi sakit. Padahal apa? Sehat. Bohong nggak? Bohong. Tapi tujuannya mau ngancurin apa tadi? Umatnya, orang-orang pada pulang di tengah malam. Orang-orang pulang dari pesta, kaget, berhalanya udah pada apa? Hancur. Tiba-tiba di leher berhala yang paling gede ada kampak digantungin. Maka mereka tanya, siapa yang, wahai Ibrahim, siapa yang hancurin berhala itu? Kata Ibrahim, tanya sama yang paling gede. Padahal siapa? Padahal siapa tadi? Bohong apa enggak itu? Tapi tujuannya biar umatnya mikir, Tuhannya nggak bisa apa tadi? Ngomong. Kemudian bohong yang ketiga apa? Nabi Ibrahim punya istri cantik namanya Saroh. Siapa namanya? Orang kita nyebutnya Sarah. Ibrahim. Tobroni. Yusuf. Syafi'i. Saroh Arabnya orang kita nyebutnya apa tadi? Sarah itu cantik, dia dikejar sama umatnya Nabi Ibrahim dan istrinya. Mereka berdua pergi meninggalkan umatnya, masuk ke kampung. Kampungnya ada raja, hobinya sama perempuan cakep. Dia tahu masuk kampung dari pengawalnya kalau ini perempuan Sarah cantik. Kalau dia tahu Nabi Ibrahim suaminya, maka dipenggal palanya. Makanya ini Sarah dipanggil ke istana. Kata Nabi Ibrahim, wahai Sarah istriku, apabila ini raja tanya siapa kamu, bilang aja kamu adik perempuanku. Padahal siapa? Bapak lagi kumpul sama teman-teman SMA lama, bawa istri. Kemudian ada itu perempuan pernah ada di hati bapak zaman dulu, cuman dia sudah janda, cakep lagi. Dia nanya sama bapak, Mas, yang di samping kamu siapa? Padahal istri bapak. Bapak bilang apa? Adik perempuanku. Padahal siapa tadi? Boleh nggak kayak begitu? Boleh kalau bapak pengen dipenggal. Apa yang terjadi? Kata Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat. Apa yang terjadi, Ustaz? Saya ya, satu orang Bani Israel, satu orang kaum Fir'aun lagi berantem. Mereka berdua lagi berantem. Ucapan saya ini ada dalam surah Al-Qasas. Ketika mereka berdua lagi berantem, kaum dari Bani Israel kalah. Akhirnya minta tolong sama Nabi Musa yang kebetulan lewat. Kaum dari Fir'aun ditonjok sama Nabi Musa, mati. Itulah Nabi Musa malu, minta syafaat kepada siapa? Allah. Kata Nabi Musa datang kepada Nabi Isa. Dalam hadis Sahih Muslim tidak ada dosa yang disebutkan. Maka umat manusia kala itu berbondong-bondong mendatangi siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat suara yuk, bareng-bareng angkat suaranya. Kalau begitu lebih mulia mana? Nabi Adam, Nabi Nuh, atau Nabi Muhammad? Bareng-bareng di padang mahsyar. Jadi kalau begitu lebih mulia mana? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, apa Nabi Muhammad? Bareng-bareng. Lebih mulia mana? Ustadz Kiai Habib, apa Nabi Muhammad? Lebih mulia mana? Presiden, apa Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Gak bisa ditandingin. Bener apa enggak ini? Lah Nabi aja, Nabi Nuh aja yang ulul azmi kalah, apalagi sekedar kita. Presiden itu kan yang ngangkat Allah, yang diangkat
yang ditinggiin belum tentu mulia, yang direndahin belum tentu hina. Bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Yang ditinggiin belum tentu apa? Mulia. Yang direndahin belum tentu apa? Lebih mulia mana, RT apa presiden? Oh, iya. Ada RT di sini? Mana RT di sini? RT sama presiden lebih mulia mana? Secara pandangan dunia lebih mulia mana? Tapi menurut Allah beda. Makanya Allah punya Asmaul Husna, Al-Mu'iz dan Muzil. Bacain bareng-bareng. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Yuk. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Yuk. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil. Apa tadi? Ya Mu'iz dan apa? Ada yang dimuliain, ada yang di apa? Maka orang yang tinggi belum tentu apa di pandangan Allah. Jadi lebih mulia mana, kita apa Nabi Muhammad? Semoga ya orang-orang yang berlaku begitu lekas diberikan teguran dari Allah. Makanya harus ada sikap tegas di antara kita. Karena yang dibilang seperti itu adalah siapa? Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Ustaz? Beliau sujud di bawah arasnya Allah. Allah bilang, irfa roksaka, angkat palamu wahai Muhammad. Isfatu syafa', minta syafaat aku akan kasih. Beliau angkat kepala, maka yang beliau bilang, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Maka Allah bilang di hadapan Nabi Muhammad kala itu, ini triliunan manusia lagi nunggu di belakang. Kata Allah begini dalam hadis Sahih Muslim, adkhilil jannata min ummatika sab'una alfan bi ghairi hisab minal babil aiman. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu surga tanpa dihisab dari pintu aiman yang berjumlah 70.000 orang. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Apa tadi? Jadi kalau ditanya apa itu syafaatul uzma, surga tanpa di berapa orang cuman? Sekarang umat Islam berapa? 1,5 miliar. Ngerebutin berapa? 70.000. Ya Allah, semoga kita masuk ya. Ukasha angkat tangan, Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah ud'uni binhum, ya Rasul doain aku biar 70.000. Rasul doain Ukasha, Allahumma ja'al binhum, ya Allah jadikan aku Ukasha umatku surga tanpa dihisab. Rasul doanya makbul enggak? Maka 70.000 kurangin aku Ukasha, berapa jadinya? 60.990. Ya Allah, semoga masuk ya. Apa penyebabnya Ustaz? Kata Rasulullah, setiap satu orang dari 70.000, setiap satu orang dari 70.000 ada lagi pengikutnya 70.000 orang. Jadi 70.000 kali 70.000 sama dengan 4,9 miliar. Jangan ngitung, udah ngitung saya di rumah. Berarti berapa tadi? 4, berapa tadi? 4,9. Ustaz, ada nggak amal ibadahnya Ustaz? Amalin 4/1. Bareng-bareng. Amalin. Biar surga tanpa apa tadi? Hisab. Sini bareng-bareng. Jangan minta ruqyah pakai jin. Jangan minta ruqyah apa? Kalau pakai bacaan Quran boleh apa enggak? Boleh. Pakai bacaan Quran boleh. Ada Ustaz di ruqyah. Saya nonton acara ruqyah syariah di TV swasta. Ada perempuan namanya Nisa, bacain Quran gelisah. Bu, ada perempuan di ruqyah dibacain Quran gelisah. Ternyata yang bikin dia gelisah karena ada apanya? Jinnya. Setelah di ruqyah dengan bacaan Quran, jinnya keluar dengan muntah-muntah. Ternyata dia dengar bacaan Quran jadi tenang. Makanya kok suara mikrofon, speaker, azan berisik.
bahaya tuh. Harus diapain? Pengajian kok gelisah, duduk pengajian gelisah, dia sila salah, blonjor salah, nyender salah, berarti harus diapain? Gitu ya. Dan yang kedua apa Ustaz? Itu apa? Yang kedua tatoyur, jangan ngundi nasib dengan burung terbang. Keluar pakai motor, nyari nafkah, burung dara diterbangin, arahnya tuh burung dara ke kanan, dah kita lewat ke kanan ya. Itu nggak boleh. Ngundi nasib pakai burung apa tadi? Itu yang bikin susah sobat tanpa dihisap. Yang ketiga apa Ustaz? Saya dulu, di tubuh kita ada bisul, peniti sama jarum dipantengin di atas lilin, kemudian kebakar tuh jarum sama peniti, tusukin ke bisul, namanya dalam bahasa Arab kai. Apa tadi? Kai. Dan yang keempat apa Ustaz? Pengen sobat tanpa dihisap, jangan rukyah dengan jin, jangan minta takoyur, kemudian dengan burung, jangan kai. Dan yang keempat apa? Hidup ini harus tawakal sama siapa? Persatu. Apa satunya? Sholat di awal waktu. Maka orang yang sholat di awal waktu, insya Allah surga tanpa diapain bisa. Semoga ada barokahnya. Makanya entar sore mau azan asar disuguhin kopi, depannya pisang goreng. Tiba-tiba azan asar dikumandangkan. Gimana Pak? Itu banyak jamaah di sini ya. Gimana Pak? Terusin sholat apa ngopi dulu? Ngopi dulu. Di sini nih buat Bang Ari. Saya nggak suka ngopi. Saya nggak terlalu ini dengan kopi. Silakan ya. Nah, ya semoga barokah ya nih. Di pelotong. Upah. Semoga barokah ya. Makanya kalau ada pengajian bacain Quran terjemahan, mau aja ada upah. Berapa upahnya tadi? Semoga ada barokahnya ya. Semoga ada manfaatnya. Bapak semuanya saya bilang semangat ibadah. Jawab sama-sama insya Allah. Ustaz kok ngomongnya insya Allah sih? Kata Nabi Sulaiman gini dalam hadis Sahih Bukhari, malam ini saya akan berhubungan dengan 70 orang istri saya. Ya Allah ya Rahman. Ibu jangan dibilang dhaif ibu, ini wallahi hadisnya Sahih Al-Bukhari. Jadi istrinya Nabi Sulaiman berapa tadi? Bahkan di riwayat yang lain berapa? 99. Di riwayat yang lain berapa? 100 orang. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan malam ini menggilir 70 orang. Semalaman Pak, enggak pakai jamu Jakarta Bandung, enggak. 70 orang. Ya saya sebentar ya. Maaf saya melebar lagi nih. Malaikat maut. Ya udah semoga ada manfaatnya dah. Ya, malaikat maut datengin Nabi Musa mau nyabut nyawanya, ditampar, pecah matanya. Kekuatan Nabi beda sama kita. Kata Nabi Sulaiman, malam ini aku akan berhubungan dengan 70 orang istri saya. Berapa tadi? 70. Kata malaikat, kenapa begitu Ustaz? Karena Nabi Sulaiman raja dunia. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, Bukhtansor dengan Namrus, kekuasaannya luar biasa, pengen punya pejuang jihad. Kata malaikat, wahai Sulaiman, ucapin insya Allah. Ucapin apa? Nabi Sulaiman ngomong begitu, 70 orang malam ini akan berhubungan dan aku berharap melahirkan semua pejuang jihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman enggak bicara apa tadi? Ditegur malaikat, lupa Nabi Sulaiman, satu pun enggak ada yang lahir bayi kecuali lahir dengan separuh badan manusia. Makanya saya tanya, abis ini mau ngeteh enggak? Bareng-bareng mau apa enggak? Nah, ini ada yang hobi mancing nggak di sini nih? Abis ini mau sarapan enggak? Yuk, jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ibadah. Insya Allah. Semangat jaga ukhuwah. Insya Allah. Semangat menghidupkan masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Sebelumnya saya mau tanya dulu biar saya tenang. Berapa jumlah mayit, berapa jumlah jamaah yang bisa mayit mendapatkan syafaat? Berapa jumlah yang nyolatin? Berapa tadi? Atau berapa orang? Boleh nggak perempuan nikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Boleh. Asalkan nunggu apa dulu? Saya tanya barang-barang berat, angkat tangannya. Bapak, berapa idahnya perempuan yang ditinggal wafat suaminya? Bapak, 4 bulan berapa hari? 4 bulan 10 hari. Terakhir, boleh nggak istri ngambil uang suami tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.